Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, lama tak jumpa. Kali ini Ustazah akan menjelaskan kepada kalian mengenai materi transformasi geometri. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan kepada kalian terkait materi dilatasi di titik O 0,0 dan titik D X, Y. Mengingatkan kembali, nama Ustazah Sami. Adapun landasan Al-Quran terkait materi ini terdapat di dalam surah An-Nur. Makna dari ayat tersebut merupakan cerminan ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan jodoh yang baik, maka wanitanya juga harus baik. Nah, seperti itu ya. Begitu pula sebaliknya. Oke, kita melangkah ke slide selanjutnya, yakni tujuan pembelajaran. Kali ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian harus memahami apa itu definisi dari dilatasi pada suatu benda dan menentukan perubahan dilatasi dari suatu benda. Selanjutnya, nah, kalian pasti penasaran nih, apa sih yang dinamakan dengan dilatasi? Nah, perhatikan baik-baik ya, Ustazah akan memaparkan kepada kalian. Jadi, dilatasi di sini di berbagai referensi ada mengatakan bahwa dilatasi itu adalah perkalian, tapi dilatasi ini sebenarnya adalah pembesaran ya, atau perbesaran. Jadi dilatasi merupakan suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri yang tergantung titik pusat dilatasi dengan faktor skala. Jadi faktor skala ini biasa disimbolkan dengan huruf K. Jadi kita buka slide selanjutnya. Nah, apa itu faktor skala, Ustazah? Jadi tadi Ustazah sudah singgung bahwa faktor skala itu adalah huruf K ya, di dalam soal itu. Nah, faktor skala di sini adalah perbandingan antara jarak bayangan dari pusat dilatasi dengan jarak titik mula-mula dari titik pusat dilatasi. Nah, untuk menambah wawasan kalian terkait materi dilatasi, Ustazah sudah menampilkan info link terkait tambahan wawasan kalian, yakni boleh kalian cek di www.konsepmatematika.com 2017 01 dilatasi pada transformasi geometri. Ini sebagai tambahan belajar kalian. Baik. Adapun faktor dilatasi, yakni skalanya ini, yang saya jelaskan bahwa dia sebagai huruf K. Jadi kita cek dulu. Ada satu gambar segitiga, kemudian kita dilatasikan, kita perbesar, sehingga diperolehlah gambar dua ya. Gambar pertamanya kecil, kemudian ketika kita dilatasikan, maka akan membentuk segitiganya itu besar. Lanjut, contoh kedua. Nah, jika nilai K-nya atau faktor skalanya itu kurang dari 1, tapi dia lebih dari angka 0, maka dilatasinya diperkecil. Kalau tadi itu dari kecil ke besar, nah sekarang dari besar ke kecil. Nah, seperti ini, sehingga dia akan kembali ke bangunan semula. Nah, seperti ini guys. Lanjut contoh yang ketiga. Kita perhatikan baik-baik. Nah, jika nilai K-nya kurang dari 0,
dan lebih dari minus 1, maka dilatasinya diperkecil. Mirip dengan tadi, cuma letaknya di sini yang berbeda, bahwa letaknya itu adalah berlawanan. Dikecilkan tapi terbalik. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini bentuknya. Yang keempat, jika nilai K-nya atau faktor skalanya itu kurang dari minus 1, maka dilatasinya diperbesar atau terletak berlawanan terhadap pusat bangun semula. Ya, diperbesar tapi berlawanan. Jadi mirip kayak sifat yang sebelumnya tadi. Jadi itulah tadi beberapa contoh gambaran bagaimana suatu gambar itu diperbesar atau diperkecil. Oke, baik anandaku sekalian, diperhatikan baik-baik. Untuk dilatasi titik O 0,0, rumus yang Ustazah berikan pada kesempatan hari ini adalah titik di P, yakni A, B, melalui dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka rumus yang terbentuk itu adalah P A, B dilatasikan. Jadi D di sini adalah simbol dilatasi. Dilatasi. Oke. Nah, di sini Ustazah sudah jelaskan bahwa K itu adalah faktor skala ya. Jadi faktor skalanya adalah titik O dengan faktor skala K, sehingga diperoleh bahwa A kali K, KA atau AK boleh, B kali K boleh juga KB. Gitu ya. Kita lihat contohnya. Tentukan bayangan titik P 1,3 melalui dilatasi oleh titik pusat O 0,0 dengan faktor skalanya atau nilai K-nya adalah 2. Nah, kita buat permisalan dulu, bahwasanya nilai A itu adalah 1, nilai B itu 3, sedangkan nilai K itu adalah 2. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ganti nilai A menjadi 1, ganti nilai B menjadi 3, ganti nilai K itu sebagai 2. Nah, tertulisnya seperti ini, nak. Jadi, setelah kita masukkan ke sini, kalian hanya fokus di bagian sini aja. Ya. Nah, sekarang kita selesaikan. 2 kali 1 itu berapa, nak? Kemudian 2 kali 3 itu berapa? Betul sekali. Jadi, 2 kali 1, 2, betul. Kemudian 2 kali 3 itu 6. Jadi untuk dilatasi P 1,3 akan membentuk P-nya itu adalah 2,6. Jadi bayangannya akan membentuk 2,6. Nah, seperti ini, nak. Untuk soal dilatasi. Kalau misalkan Ustazah ada titik, kemudian ada 2 titiknya tapi faktor skalanya ditanyakan atau sebaliknya. Nah, untuk yang permasalahan tersebut akan saya jelaskan setelah saya jelaskan cara cepat yang tadi ya. Oke, kita kembali ke soal yang tadi. Bahwa di sini ya, dari kita sudah lihat bahwa ada angka 1, 3, kemudian ada angka 2. Tadi Ustaz sudah jelaskan bagaimana cara menyelesaikannya, bahwa cukup kalian mengalihkan saja. 2 kali 1, 2, kemudian 2 kali 3 itu 6, selesai. Nah, jadi saya rasa Ananda sekalian sudah paham untuk contoh yang pertama ini. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan titik jika diketahui bayangannya, yakni 2,6, melalui dilatasi oleh titik O 0,0 dan faktor skalanya sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya seperti kayak tadi ya.
kita misalkan dulu nilai K berapa, nilai A berapa, nilai B berapa. Nah, itu jelas ya. Jadi nilai A itu adalah 2, sedangkan nilai B itu adalah 6. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, nak. Seperti ini. Faktor skalanya di atas, kemudian P aksen atau bayangannya 2,6. Yang mau dicari adalah titik aslinya, titik mulanya ya. Nah, caranya itu kita tulis 2A sama dengan 2. 2-nya dari mana? Dari sini, A-nya dari sini, kemudian 2-nya dari sini. Nah, seperti itu ya. Sehingga diperoleh bahwa nilai A itu adalah 1, kemudian nilai B, 2B sama dengan 6, kemudian B yang dicari, maka 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, untuk soal seperti ini, kalian juga dapat mengerjakannya dengan cara singkat. Nah, bagaimana caranya? Diperhatikan baik-baik. Kita fokus ke soal yang tadi ya, bahwa ada titik bayangannya adalah 2,6, kemudian nilai K-nya adalah 2. Nah, untuk memperoleh titik dilatasinya itu dengan cara cukup dibagi ya. Jadi 2 bagi 2, 6 bagi 2, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh bahwa titiknya itu adalah 1,3. Jadi ada 2 yang Ustazah sudah jelaskan terkait materi tadi ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Diketahui titik P 1,3 melalui dilatasi oleh titik O 0,0, kemudian diperoleh bayangannya adalah 2,6. Nah, sekarang tantangannya adalah kita sudah tahu titiknya, kita sudah tahu bayangannya, namun faktor skalanya itu berapa? Itu yang mau diketahui. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Sama kayak tadi, dimisalkan dulu. Kemudian kita ganti A-nya sebagai 1, kemudian kita ganti B-nya sebagai 3. Nah, setelah kita dapat dari sini ya, kita penasaran nih, berapa sih nilai K-nya? Nah, jadi di sini disajikan semuanya serba dibagi ya. Nah, namun untuk menyelesaikan soal kayak tadi, saya ingatkan kembali bahwa ketika ada titik, kemudian ada faktor skala, maka cara cepatnya adalah cukup kalian mengalihkan. Tapi kalau misalkan ada titik, kemudian ada bayangan, ada faktor skala, namun yang dicari adalah titiknya, maka dengan cara dibagi. Nah, untuk yang seperti ini juga sama halnya, juga akan dibagi. Nah, seperti ini ya, akan Ustazah paparkan cara cepat ala Ustazah. Nah, dari soal itu kita sudah lihat, ini titiknya adalah 1,3, kemudian bayangannya adalah 2,6. Nah, gampang sekali nak. Sisa kita selesaikan bahwa 2 bagi 1 itu berapa, 6 bagi 3 itu berapa. Nah, diperolehlah bahwa hasilnya itu adalah 2. Nah, sekarang kita beralih ke rumus yang selanjutnya, yakni dilatasi di titik D, X, Y. Adapun bunyi rumusnya yakni titik di P, yakni A, B melalui dilatasi terhadap titik pusat D, X, Y dengan faktor skalanya adalah K. Nah, tantangannya di sini adalah dia disuruh untuk membuka tambahan soal, tambahan nilai dan sebagainya ya. Nah, di sini kita lihat ada titik, kemudian ada titik pusat. Nah, kita masukkan, dapatlah rumus bahwa untuk mendapatkan nilai bayangan itu adalah X tambah K buka kurung A kurang X balas kurung, lanjut Y tambah K B kurang Y. Nah, setelah kalian menyalin rumus tersebut, Ustazah akan memberikan contoh pengerjaannya ya.
Nah, kita simak baik-baik bahwa tentukan bayangan titik P 1,3 melalui dilatasi oleh titik pusat D 2,4 dan faktor skalanya yakni K sama dengan 5. Nah, selanjutnya ketika diketahui bahwa nilai A adalah 1, nilai B adalah 3, nilai K itu adalah 5, nilai X itu 2, kemudian nilai Y itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita tuliskan rumus yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kalian mengganti nilai A itu 1, nilai B itu 3, nilai K itu 5, dan nilai X itu adalah 2, serta Y sama dengan 4. Nah, kita masukkan seperti berikut. Ya, usahakan selesaikan dulu yang di dalam kurung, nak, supaya akan kelihatan nilainya. Setelah itu baru kita kalikan. Nah, kalau tulisannya begini, Ustazah. Nah, seperti ini. Nah, ini maksudnya itu dikali, nak. Tanpa kita menulisnya tanda silang atau tanda titik, itu maksudnya adalah sudah sama. Maknanya adalah dikali. Ya, seperti itu. Kemudian, kenapa bisa jadi minus di sini, Ustazah? Coba perhatikan nilai yang ini, nak. 2 tambah minus 5. Ketika positif ketemu negatif, itu hasilnya adalah kurang. 2 kurang 5 itu sama dengan minus 3. Seperti itu. Nah, bagaimana yang di sampingnya? Caranya seperti tadi ya. Nah, kita fokus dulu yang di dalam kurung. 3 kurang 4 itu min 1. Min 1 kali 5 itu adalah minus 5. Sedangkan 4 ditambah minus 5, 4 tambah minus 5. Ya, seperti apa itu nilainya? Positif ketemu negatif adalah kurang, kemudian 4 dikurangi 5 itu hasilnya adalah minus 1. Nah, sekarang Ustazah menyajikan terkait dilatasi di titik D, X, Y. Nah, cara gampangnya itu, nak, seperti ini saja. Cukup kalian memisalkan X itu yang mana, Y itu yang mana. Ya. Setelah kita masukkan, kita ganti simbol-simbolnya aja. Nah, baru nanti masukkan nilainya. Nah, seperti ini contohnya dia. Contoh yang pertama, rumus dilatasi. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai A dan nilai X. 1 dikurangi 2 hasilnya adalah minus 1, betul. Kemudian 3 dikurang 4 itu hasilnya minus 1, juga betul. Nah, tantangannya sekarang adalah berapa nilai setelahnya, gitu ya. Lanjut, kita tulis 1,3, kemudian dilatasikan 2,4, diperoleh bahwa 2 tambah 5 kali minus 1, 4 tambah 5 kali minus 1. Setelah kita dapat seperti ini prosesi bentuknya, sekarang kita selesaikan 2 tambah minus. Nah, ketika ada 2 tanda yang berbeda dan bertemu, itu hasilnya jadi negatif. Berarti 2 kurang 5 itu hasilnya minus 3. Kemudian 4 dikurangi 5 itu hasilnya minus 1. Nah, seperti itu penyajiannya ya.